Una, kita jumpa lagi Una. Ini kali lain sedikit ini kita punya cerita ini Una. Ya, saya sekarang mau bercerita pasal Raja Kinabatangan Lona dan bagaimana dia mendapat nama sebagai raja. Ya, jadi Una ini adalah antara bukti dialah. Boleh tengok ini Una. Boleh nampakkan yang di sini ini Una. Sepatutnya ini ada rambut di Una. Rambut pemegang ini apa ini parang ini. Jadi kalau pemegang perang yang pertama itu dia kalah kepada musuh dia, maka yang mengalahkan itu ambil dia punya rambut, putung, taruh di sini. Nah begitu, nah yang dulu-dulu lah. Oke, dan di sini kalau tengok betul-betul di sini nak, tengok itu ada dia punya ini kan, ukir-ukiran itu nak. Ini nak bukan milik orang sungai. Ya, orang sungai tidak pandai buat parang ini nak. Ya, kami panggil badung lah. Bukan badung, gayang. Ya, panggil gayang. Badung itu lain lagi. Oke, jadi ini ada sejarahnya. Daripada parang ini menunjukkan bahwa ada sejarah pertempuran di antara Raja Kayan dan Raja Kinabatangan. Nah, kalau dulu saya bercakap pasal Raja Kinabatangan ini, dia belum raja, dia cuma Aki Batungan ataupun Kinabatangan bilang itu kan, ya dalam video saya sebelumnya. Tapi yang ini disinilah dia mendapat nama sebagai raja. So begini waktu Raja Kayan mau berkuasa di Borneo dan menguasai Borneo Utara, dia sudah menguasai suku kaum bangsa Murut lah maksud saya. Dia menguasai bangsa Murut di Keningau. Sebenarnya Keningau itu penduduk asal dia Murut tau. Ini bukanlah pala kan? Ya, bagus ya kasih tinggal dulu di sini. Nanti karena kita sebut macam ada semangat Beni Barangin jadi takut juga saya. Jadi itulah Raja Kinabatangan. Saya balik kepada yang orang Murut itu sebenarnya tinggal di kawasan Keningau lah kan. Oke, jadi memang mereka ini ada juga di kawasan Kalimantan. Jadi apabila Raja Kayan itu dia meluaskan dia punya kerajaan lah daripada Kalimantan ke Borneo Utara, itulah mula-mula yang dia dapat itu orang Murut ataupun Tangara ya. Kalau orang sungai, so Kalabuan, Makiang, Sinabu, Romanau, mereka panggil orang Murut ini sebagai Tangara lah. Jadi mereka ini bersahabat sebenarnya. Orang sungai dengan Tangara ini sebenarnya bersahabat dulu. Tapi apabila Raja Kayan dia sudah menguasai mereka, banyak daripada orang-orang Murut ini yang dijadikan askar. Dan askar itu dipanggil Makialiga. Orang ada lagu-lagu tahu nak? Ya, kalau ikut cerita yang diturunkan, itulah ada lagu-lagu jurang. Kalau boleh saya katakan beginilah. Aliga, Aliga, jurang bilang itu. Ya, tapi memang kuatlah, bersemangat. Saya punya suara tidak ada semangat. Tapi kalau Makialiga ini, Askar Raja Kayan ini dia semangat. Lagi satu jurang punya kekuatan itu saya tidak tahu. Jurang bau dia punya bau itu bukan bau yang jahat, tapi ada jenis bau daripada pokok kayu. Ya, bau pokok kayu itu. Jadi di situ dia tahu di mana bau itu, di situ ada dia punya pasukan. Begitu. Jadi
itulah ada pertempuran di antara Makia Liga ini, Laskar-Laskar Rajakayan. Makia Liga ini termasuklah orang-orang Dayak, ya, masyarakat Dayak daripada Kalimantan dan Tanghara lah, ya, yang jurang sudah kuasai. Jadi jurang itulah yang dipakai untuk melawan ini orang sungai, ya, melawan orang sungai. Jadi kebetulan orang sungai ini memang Raja Kinabatangan punya orang lah. Jadi lawan punya lawan boleh tahan juga lah apa ini Raja Kinabatangan ini punya ini apa ini kepahlawanan jurang itu boleh tahan juga sampai ada satu tempat di Milian ini Kinabatangan ini dipanggil Panudan Tanghara, ya, dipanggil Panudan Tanghara sebab pahlawan-pahlawan Raja Kinabatangan ini dia akan pancing itu Makia Liga untuk kejar jurang, kejar dia, tapi tidak melalui satu tempat pun yang ada air, semua di atas bukit, dan cuma jurang boleh minum air di tempat itu, di siring sungai Kinabatangan itu. Jadi bila sampai di sana, ini orang-orang Makia Liga ini, jurang panat sudah kan, tidak ada tenaga sudah. Jadi jurang terus minum air di sana. Nah disitulah apa ini pahlawan-pahlawan orang-orang sungai ini menuda ataupun bujak jurang. Kasihan. Saya tidak mau lah kalau itu terjadi sekarang nak, ya. Minta maaf sama sahabat keluarga saya orang Murut, ya nak. Ini cerita ini tidak bermaksud kita buka kembali lah apa ini cara itu, tidak, tapi cuma menunjukkan bahwa kita ini orang asal, ya, sebab kita ini kalau tengok betul tidak di macam seolah-olah tidak ada pengiktirafan bahwa kita ini orang asal di ini kerajaan, tidak, seolah-olah tidak ada peruntukan dalam kerajaan yang menjadikan kita ini orang asal. Jadi undang-undang itu nak saya kurang setuju lah, ya. Tapi inilah bukti kalau orang Dayak di Kalimantan dijadikan sebagai orang asal, orang-orang Rajakayan itu, kenapa pula kita yang di sini yang pernah ada peristiwa sama jurang itu tidak dijadikan orang asal kan? Jadi inilah salah satu bukti cerita sejarah dia yang menunjukkan bahwa kita sudah lama berada di sini dan memang tempat ini tempat kita. Ya, nah, jadi itulah apabila Raja Kayan tahu kekuatan orang sungai ini, akhirnya dia cari jalan. Dia cari jalan bagaimana dapatkan rahasia Raja Kinabatangan, kekuatan Raja Kinabatangan itu. Jadi akhirnya dia utus dia punya beberapa pahlawan, untuk berjumpa dengan Raja Kinabatangan lah. Jadi itulah nak. Apabila sampai di sana dan Raja Kinabatangan pun bersedia untuk berdamai dengan orang-orang Rajakayan, begitu. Jadi apabila sudah ada pertemuan itu di istana Raja Kinabatangan ini di Kampung Mosom itu, ya. Kawasan itu dipanggil Batungon. Jadi dia orang pergi sana lah. Dia orang berdamai di sana. Pandai juga ini Raja Kayanuna. Dia bawa satu orang Tanghara, perempuan Tanghara, untuk kawin sama Raja Kinabatangan. Jadi akhirnya yang perempuan itu adalah istri ketujuh. Ya, istri ketujuh Raja Kinabatangan. So, Raja Kinabatangan ini dia ada 5 istri di Kepulauan Semunul itu, di selatan di Filipina itu sebenarnya. Ya, nanti kita akan bercerita lah nanti tentang itu, akan datang dalam video yang akan datang. Ya, dia dapat 5 istri di sana dan satu hadiah daripada China. Lepas itu sudah 6, ketujuh itulah yang dihadiahkan oleh Raja Kayan. Ya. Jadi daripada itu dia juga diiktiraf sebagai raja.
Ya, Raja Kayan iktiraf kawan dia ini Raja Kinabatangan ini sebagai raja. Jadi itulah ada Raja Kinabatangan. Ya, Akisad itu jadi Raja Kinabatangan Nuna. Jadi balik kepada ini, kepada parang ini, itulah pahlawan Raja Kayan dengan pahlawan Raja Kinabatangan. Jorong coba beradu tenaga. Ya, jorong coba beradu tenaga dan tidak ada sesiapa yang boleh tolonglah. Ya, satu lawan satu. Jadi apabila sudah beradu tenaga, itulah akhirnya pahlawan Makialiga itu dia tumpas kepada pahlawan Raja Kinabatangan dan akhirnya perang ini jadi milik pusaka Una, ya. Ya. Oke, jadi itulah ceritanya. Kemudian Una, saya mau ambil kesempatan ini untuk minta maaf, minta ampun sama kawan-kawan kita, baik di kawasan Kalimantan maupun saudara sedaging kita di Borneo ini, yaitu keluarga Murut ataupun Tangara yang dijadikan sebagai Makialiga ataupun askar oleh Raja Kayan. Kita bersatu untuk membina semula bangsa Borneo ini. Ya, baik engkau berada di Kalimantan, di Sarawak, di Borneo Utara, ataupun di Brunei, engkau adalah sahabat orang Sungai Una. Kita bersatu untuk pertahankan Pulau Borneo ini. Pulau Borneo ini Una adalah pulau ketiga terbesar di dunia dan kita harus pertahankan tanah air kita. Itu saja Una, terima kasih. Jangan lupa follow Una. Ya, banyak lagi konten lain yang saya akan ceritakan. Makasih Una.